Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan channel kami Purbo Asmoro Official, channel wayang. Maka saya tidak henti-hentinya selalu menampilkan tokoh-tokoh wayang dan juga pertunjukan-pertunjukan, karena di dalam diri saya terbersit keinginan untuk selalu menjaga budaya ini sepanjang masa. Sebagai bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa sedunia karena budayanya, tentu saja kita selalu menjaganya. Kali ini untuk para pemirsa maupun adik-adik milenial yang pemula mencintai wayang kulit Purwo, terutama wayang kulit Purwo gaya Surakarta. Tokoh ini adalah Ontorjo. Nah, yang di depannya adalah Ontoseno gaya Surakarta. Di konten terdahulu, lihat konten Ontoseno. Ada perbedaan antara gaya Jogja dan gaya Solo. Kalau Ontoseno gaya Surakarta tempo dulu, Ontoseno juga Ontorjo. Maksud saya, Ontoseno adalah Ontorjo yang masih muda. Nah, bentuknya seperti ini. Ini Ontoseno gaya Surakarta. Ini nom-nomane Ontorjo ketika Ontorjo masih muda. Akan tetapi di era sekarang, yang mana sudah saya terangkan panjang lebar di konten Ontoseno, di Solo pun, di gaya Surakarta pun sekarang sudah memakai Ontoseno yang semula adalah gaya Yogyakarta, yang sudah menjadi Ontoseno gaya Solo juga. Wayangnya seperti ini. Dan juga Ontoseno yang seperti ini itu bukan Ontorjo. Ini adiknya Ontorjo. Jadi anaknya Bima itu ada Ontorjo, Gatotkaca, lalu Ontoseno. Sama seperti gaya Jogja. Nah, di gaya Surakarta tempo dahulu itu memang tidak ada Ontoseno. Jadi cuma Ontorjo dan Gatotkaca. Nah, ini nom-nomane Ontorjo. Ya, Ontoseno gaya Surakarta seperti ini. Jadi sama. Nah, tokoh Ontorjo itu tidak terdapat di dalam Mahabharata. Jelas itu bikinan nenek moyang kita. Nah, Ontorjo itu ada beberapa macam anunya. Kalau wondonya yang saya temukan cuma ada dua kalau gaya Surakarta, yaitu Wondo Guntur dan Wondo Joko. Yang Guntur itu biasanya yang dingkluk dan yang Joko yang dangak. Ini yang Joko, ini yang Guntur. Apa lain, Pak? Ya lain kan tunduknya, tengadahnya lain juga ada seperti ini. Ini saya kira sama dengan yang ini. Nah, ada lagi Ontorjo yang dibodol, rambutnya bodolan. Ada yang mengatakan bahwa Ontorjo yang bodolan ini rambutnya, ini bukan Ontorjo, tapi ini Patih Suroto. Patihnya Maespati Harjunasasra. Monggo saja, tapi pada prinsipnya bentuk seperti ini adalah wayang Ontorjo. Jadi ini ya Ontorjo. Makanya saya juga sering memakai baik yang tidak bodol, juga yang bodol. Nah, karena juga ada yang mengatakan bahwa yang bodolan itu Suroto, makanya terus karena Patih saya bikin rampean kerisan gini. Sisan gawe nek timbang pakai Ontorjo ya lu atasnya Ontorjo tapi ini digembleng terus dikeris. Ya sudah lain. Nah, itulah Ontorjo. Ini yang baru tadi yang
tedaannya atau polonya yang kecil tadi lalu saya bikin agak besar. Nah, karena tidak ada di dalam Mahabharata, maka wayang-wayang yang tidak ada di dalam Mahabharata menjelang perang besar Bharatayuddha itu kebanyakan dihilangkan atau dimatikan. Misalnya Wisanggeni itu tidak terdapat di dalam Mahabharata. Lalu Antasena yang gaya Jogja tadi. Lalu Antarja juga tidak ada di dalam Mahabharata. Sehingga itu dibikin mati sebelum Bharatayuddha. Nah, di dalam Pustaka Raja, Antarja itu adalah anaknya Bima dengan Nagagini. Kalau Antarja itu mempunyai kesaktiannya luar biasa. Sehingga nama Antarja itu sendiri ada yang mengartikan bahwa kesaktian yang tidak terbatas. Kesaktiannya apa? Adik-adik itu ambles bumi. Bisa masuk ke dalam tanah dan berjalan di dalam tanah. Kedua, ludahnya itu sangat mandi, idune mandi. Bisa membuat lawan itu hancur. Lalu jika menjilat musuhnya itu membusuk dan mati. Lalu juga pada lakon Sembadra Larung, Antarja ataupun Antasena itu kalau gaya Surakarta bisa menghidupkan Dewi Wara Sembadra yang mati dan dihanyutkan di sungai. Itu yang menghidupkan adalah ini karo lakon Sembadra Larung yang mana di era sekarang sudah sangat jarang dipentaskan. Nah, istri dari Antarja itu ada dua versi kalau gaya sini Surakarta. Satu Dewi Sri Dantari itu anaknya Prabu Sri Dento, raja di negara Jumapolo. Ya memang kerajaannya namanya itu Jumapolo. Kalau di Solo sini ada namanya Jumapolo di daerah Karanganyar. Itu daerah kecamatan Jumapolo. Kalau ini kerajaan Jumapolo, mertuanya Antarja yang bernama Prabu Sri Dento. Lalu ada yang istrinya itu bernama Dewi Ganggi, itu anak Raja Ular Gangga Pranowo di negara Tawing Narmada. Monggo saja karena memang banyak versi, apalagi ini bikinan nenek moyang kita. Lalu dia mempunyai anak yang bernama Raden Danurwindo. Danurwindo ini. Ya, karena ini anak Antarja, ya pokoknya dibikin corekane seperti Bima, seperti Antarja, tapi tanpa memakai uta-utan Garuda seperti Bima. Itu saja. Dan ketika masih bayi, ada Sanggit yang bayinya Antarja itu pernah diadu dengan raja di Jangkar Bumi, yaitu Prabu Nagabaginda. Ia bisa menang, bayi itu bisa menang, sehingga kerajaan Jangkar Bumi menjadi milik Raden Antarja. Walaupun Antarja tidak menjadi raja di sana, karena memang tiap harinya Raden Antarja itu selalu ikut kakeknya, yaitu Bathara Antaboga, yaitu ayah dari Bathari Nagagini di Sapta Pratala atau Sapta Bumi. Mengapa Antarja bayi tadi bisa menang dengan Ratu Jangkar Bumi, Prabu Nagabaginda tadi? Karena sebelum perang, bayi itu dikulum atau diemut oleh kakeknya Antaboga tadi, sehingga bayi itu kebuntel, terlumuri oleh air liurnya Bathara Antaboga tadi, sehingga dia kebal terhadap gigitan Prabu Nagabaginda. Akhirnya dia menang. Lah, karena di dalam kitab Jitapsara atau Jiptasara, buku karya para dewa yang mana isinya adalah
para senopati yang akan berperang di perang Baratayuda. Yang mana di dalam buku itu dituliskan bahwa musuh dari Antarja adalah Prabu Baladewa. Sehingga Prabu Kresna khawatir dengan hal itu karena ini sangat sakti, dikhawatirkan Baladewa bisa mati dan juga bisa membunuh banyak Korawa. Makanya ketika lakon Kresna gugah pun Kresna juga mempunyai akal. Sehingga ketika itu Citabsara dirubah. Antarja tidak bermusuhan dengan Baladewa dan Antarja harus mati. Lah kematian Antarja selama ini yang saya tahu itu adalah disuruh oleh Kresna untuk menjilat tapaknya sendiri. Akhirnya Antarja mati. Dan dia berkorban untuk kejayaan Pandawa. Karena memang sebelum kematian Antarja itu dia sudah diarahkan oleh Kresna. Lalu Antarja mau berkorban demi kejayaan Pandawa. Jadi wondone tadi dan lakon-lakon yang melibatkan Antarja itu adalah lakon Sembadra Larung tadi, ada Jangkar Bumi, ada Rabina Antarja, dan kalau carangan banyak, ada Antarja Mbalelo, dan banyak sekali yang melibatkan Antarja, dan juga termasuk digemari oleh kalangan muda karena memang sakti. Nah, Raden Antarja, nah, seperti ini wayangnya. Itulah sekilas Raden Antarja dan semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangannya juga mohon maaf. Karena pada prinsipnya kita itu ditinggali oleh nenek moyang kita. Sehingga apapun itu tetap harus kita kembangkan dan kita tularkan kepada mereka-mereka yang belum tahu. Bagi yang sudah mengetahui, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga berguna. Terima kasih.